Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Koma Septia Triwidari dengan NIM 2117011033 dari Ronde 14. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan yang pertama yaitu, Tuhan dalam ajaran agama Hindu di Bali disebut Sang Hyang Widi-Wasa. Mengapa konsep ini tidak dikenal di India? Yang kedua, agama Hindu memuja banyak dewa. Apakah sebutan ini Hindu termasuk agama politeisme? Yang ketiga, agama Hindu mengandung satu konsep filosofis yang disebut Brahman, yang sering didefinisikan sebagai kenyataan sejati, esensi bagi segala hal atau sukma alam semesta yang menjadi asal-usul serta sandaran bagi segala sesuatu dan fenomena. Dari tataran konsep, apa perbedaan Brahma dengan Sang Hyang Widi-Wasa? Pertanyaan yang keempat, saat ini banyak komentar di media sosial tentang Hare Krishna. Ini dikeluarkan dari Hindu. Menurut Anda, mengapa demonstrasi menolak Hare Krishna muncul dan berikan solusinya? Terkait pernyataan pertama mengenai konsep penyebutan Sang Hyang Widi-Wasa tidak dikenal di India karena dalam agama Hindu di Bali, penyebutan Tuhan adalah Sang Hyang Widi-Wasa yang memiliki makna Achintya atau Sang Hyang Tunggal yang merupakan sebutan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan penyebutan Tuhan agama Hindu di India itu adalah Brahman atau Dewa. Masyarakat Bali yang beragama Hindu memiliki kebudayaan dan keyakinan akan sebutan Sang Hyang Widi-Wasa yang disebut terdapat dua simbol, yakni yang pertama simbol Ongkara. Simbol ini sebagai eka aksara yang digunakan untuk penunggalan beliau, merupakan bagian utama dari aksara wicaksana dan memiliki kekuatan kesucian dalam makna spiritual. Yang kedua yaitu ada simbol Achintya. Simbol ini sebagai wujud Tuhan yang tak terpikirkan, maha tinggi dan maha gaib. Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa agama Hindu di Bali meyakini bahwa sebutan Tuhan sebagai Sang Hyang Widi itu bersifat Achintya atau Sang Hyang Tunggal, tidak ada duanya. Sebutan kebudayaan dan keyakinan itu memiliki dua simbol, yakni simbol Ongkara untuk penunggalannya dan simbol Achintya sendiri tak terpikirkan dan maha tinggi. Sedangkan di India Tuhan disebut sebagai Brahman atau Dewa. Umat agama Hindu di India terkadang hanya fokus pada satu dewa saja dalam pemujaannya. Hal ini menjadi pembeda dalam penyebutan Tuhannya, sehingga konsep sebutan Sang Hyang Widi-Wasa tidak terlalu dikenal di India. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua yaitu, agama Hindu dikenal memuja banyak dewa. Nah, apakah Hindu termasuk dalam agama politeisme? Tidak sepenuhnya Hindu dikatakan sebagai agama politeisme, karena konsep ajaran agama Hindu, dewa itu bukanlah Tuhan sendiri, tapi Tuhan merupakan Maha Esa yang tidak ada duanya. Ini sesuai dengan ajaran filsafat Hindu yakni Advaita Vedanta yang menyatakan bahwa hanya terdapat satu kekuatan yang dibuat menjadi sumber dari segala hadir atau Brahman dan memanifestasikan dirinya menjadi beragam wujud. Tuhan dipercaya hanya ada satu, tapi banyak orang mahir yang menyebutnya dengan berbagai sebutan atau nama. Agama Hindu menyebut Tuhan sebagai Brahman. Filsafat Advaita Vedanta tidak mengakui dewa-dewi adalah Tuhan sendiri dan dapat menyaingi derajat Tuhan. Pada intinya, agama Hindu memiliki sistem kepercayaan yang beragam, mencakup keyakinan bersifat monoteisme, politeisme, panteisme, monisme, pananteisme, dan ateisme. Konsep ketuhanannya bersifat kompleks, sesuai dengan nurani setiap umatnya, dan sesuai dengan filsafat yang dianutnya. Bagi mereka yang menganggap bahwa Tuhan itu tunggal, maka mereka memang mempercayai bahwa Tuhan adalah Brahman itu sendiri yang tidak memiliki wujud, meresapi segala ciptaannya yang dikenal oleh umat agama Hindu di Bali dengan sebutan Sang Hyang Widi-Wasa. Bagi mereka yang menganggap Tuhan itu memiliki wujud yang beragam dalam menciptakan dan memelihara kehidupan manusia, berarti mereka mempercayai bahwa Tuhan atau dewa memang memiliki kekuatannya masing-masing. Terlepas dari Tuhan itu satu atau agama Hindu itu adalah agama politeisme, semua telah memiliki porsinya masing-masing. Kita di sini hanya dapat mengikuti apa yang dikatakan oleh nurani kita, apakah kita menganggap Tuhan itu satu atau Tuhan banyak dan memiliki beragam wujud. Kemudian selanjutnya, apa perbedaan Brahman dengan Sang Hyang Widi-Wasa? Yang pertama, India lebih mengenal sebutan Tuhan sebagai Brahman, sedangkan di Indonesia, yakni di Bali, lebih mengenal Tuhan sebagai Sang Hyang Widi-Wasa.
Yang kedua, Brahman merupakan manifestasi utama Sang Hyang Widi, Tuhan yang tidak berwujud dalam alam pikiran manusia atau impersonal God. Disebut Brahman ketika ia telah berwujud atau personal God dalam menciptakan alam semesta beserta isinya. Sedangkan Sang Hyang Widiwasa tidak berwujud atau impersonal God dalam menciptakan alam semesta. Yang ketiga, Brahman digambarkan berwajah 4 atau caturmuka dan lainnya. Sedangkan Sang Hyang Widiwasa disebut Acintya atau Sang Hyang Tunggal. Dapat disimpulkan, Sang Hyang Widiwasa dan Brahman tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Sang Hyang Widi atau Tuhan tidak berwujud dan Brahman Tuhan yang berwujud. Antara Sang Hyang Widi dan Brahman, keduanya memiliki hubungan yang erat, di mana Sang Hyang Widi merupakan Brahman. Apabila dipuja dengan aneka persembahan, maka dipuja sebagai Sang Hyang Widi yang Brahman atau Tuhan yang personal yang berpribadi. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan ajaran Hare Krishna? Ajaran Hare Krishna merupakan filsafat dan ajaran ketuhanan bersumber dari Bhagavad Gita dalam penulisannya, dipengaruhi oleh ajaran Hindu atau Sardarsana, terutama Samkhya, Yoga, dan Vedanta. Lalu, mengapa ajaran ini ditolak kebenarannya? Ajaran Hare Krishna ditolak karena dianggap, yang pertama, tidak memenuhi berbagai asas seperti pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesetaraan, dan asas Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, bertentangan dengan Hindu di Bali, baik itu secara tatwa, filsafat, teologi, dan ritual yang berbeda. Yang ketiga, memakai dasar Bhagavad Gita. Prabhupada menganggap bahwa hanya Krishna sebagai Tuhannya, yang bertentangan dengan masyarakat Hindu khususnya yang ada di Bali. Masyarakat Hindu di Bali khawatir bahwa ajaran ini akan merusak budaya dan tradisi yang sudah menjadi turun-temurun. Oleh karena itu, mereka melakukan demo untuk menolak ajaran Hare Krishna ini. Kesimpulan dan solusi yang dapat diberikan di sini adalah solusi yang dapat diberikan yakni semua orang itu memiliki haknya masing-masing untuk memilih jalan kepercayaannya. Jika mereka menganggap bahwa ajaran itu baik, maka tidak ada salahnya untuk memilih ajaran tersebut, tetapi masih dalam konteks yang wajar. Namun intinya di sini adalah tentang kesadaran dan toleransi yang harus dipupuk dalam diri sendiri. Jika ajaran tersebut memang dianggap tidak baik dan bertentangan dengan budaya dan tradisi Hindu di Bali, maka sebagai orang Bali beragama Hindu harus mengambil tindakan demi menjaga kelestarian budaya dan tradisi yang sudah menjadi turun-temurun. Mungkin hanya sekian pemaparan jawaban yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.